Pada video kali ini, kita akan ngebahas suatu tema yang spesial banget, yaitu algoritma Facebook organik. Pengen tahu pembahasannya seperti apa? Yuk, mari simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih di channel kita, Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngebahas tentang algoritma Facebook organik. Yuk, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Yang pertama, tentu aja kita akan ngebahas apa yang saya maksud dengan Facebook organik. Nah, sebagian teman-teman mungkin udah biasa menggunakan istilah Facebook organik ini. Tapi mungkin ada juga teman-teman yang belum tahu apa yang dimaksud Facebook organik. Nah, yang saya maksud Facebook organik itu adalah mengoptimasi Facebook tanpa bantuan Facebook Ads. Jadi tanpa iklan sepeser pun, sehingga Anda melakukan optimasi dengan cara yang gratis. Nah, sedangkan algoritma Facebook organik maksudnya itu adalah cara Facebook untuk menentukan konten yang muncul pada Facebook feed, yaitu status-status yang Anda baca ketika Anda scroll itu ya. Bagaimana Facebook menentukannya? Nah, kalau teman-teman bisa mengetahui cara Facebook menentukan status apa aja yang muncul, maka teman-teman bisa mengoptimasinya untuk bisnis teman-teman. Oke, mungkin teman-teman ada yang nanya ya, dari mana saya tahu gitu ya? Saya ini bukan kerja di Facebook, atau bahkan saya juga nggak terlalu aktif Facebook Ads-nya. Tapi kok saya bisa tahu atau saya bisa memberikan materi algoritma Facebook organik? Ini menjadi sangat unik karena jarang banget dilakukan ya. Kenapa? Karena Facebook itu baru aja merilis artikel mengenai algoritma Facebook organik ini. Dan ini rasanya jarang banget dilakukan Facebook. Nah, ini dia artikel yang diterbitkan oleh Facebook. Baru aja diterbitkan bulan lalu ya, tanggal 26 Januari 2021. Nah, pada artikel ini Facebook menjelaskan bagaimana algoritma mereka memprediksi konten apa aja yang muncul pada beranda kita. Dengan mengetahui algoritma ini, tentu aja teman-teman bisa mengoptimasi untuk bisnis teman-teman, atau bahkan sekedar untuk personal branding dan lain sebagainya. Nah, buat teman-teman yang penasaran, teman-teman bisa baca langsung artikel ini pada websitenya Facebook, yaitu pada about.fb.com/news/2021/01, kemudian how does newsfeed predict what you want to see. Lumayan lengkap ya. Saya pikir ini salah satu artikel yang paling lengkap gitu yang pernah dituliskan oleh Facebook mengenai algoritmanya sendiri. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Yang pertama, kita akan bahas kesulitan dalam penentuan konten newsfeed. Nah, seperti teman-teman bayangkan bahwa untuk menentukan konten pada beranda kita, itu Facebook juga mengalami kesulitan. Jadi teman-teman harus pahami ini. Yang pertama, bahwa lebih dari 2 miliar orang di seluruh dunia menggunakan Facebook. Jadi banyak banget ya. Termasuk di Indonesia itu juga banyak banget penggunanya gitu. Oleh karena itu, konten yang mungkin muncul pada beranda kita juga jumlahnya sangat banyak. Bahkan bisa jadi ada triliunan post yang mungkin muncul pada beranda kita. Nah, kemudian pemilihan konten yang muncul pada beranda itu juga dilakukan secara real time ya. Kapanpun teman-teman membuka aplikasi Facebook, maka konten tersebut udah langsung muncul pada beranda teman-teman. Jadi nggak perlu nunggu beberapa menit gitu ya. Nah, kemudian untuk masing-masing orang, ada lebih dari 1000 postingan yang berpotensi muncul pada feed mereka. Selain kesulitan tersebut, ternyata Facebook juga mengalami masalah semacam postingan-postingan yang mengandung clickbait atau hoax dan informasi-informasi yang salah. Ada banyak sekali postingan-postingan jenis seperti ini. Nah, itulah beberapa kesulitan dalam penentuan konten newsfeed. Nah, sekarang barulah kita masuk bagaimana Facebook menentukan konten tersebut. Nah, yang pertama, teman-teman harus ketahui bahwa prediksi ini berdasarkan pada ribuan faktor. Jadi ada banyak sekali faktor yang menentukan konten yang bisa muncul pada newsfeed kita. Nah, salah satunya itu adalah karakteristik sebuah kiriman. Mulai dari siapa yang di-tag pada sebuah foto, nah itu salah satu kemungkinannya ya. Kemudian karakteristik kiriman yang lain itu adalah kapan diposting. Nah, semakin baru kiriman itu diposting, maka semakin besar kemungkinannya muncul pada beranda kita. Selain itu juga jenis kontennya. Bisa foto, bisa video, atau tautan, atau yang lainnya. Nah, jenis konten ini juga sangat mempengaruhi apakah konten tersebut akan muncul pada beranda kita. Kalau teman-teman itu terbiasa berinteraksi pada konten video, maka kemungkinan besar yang muncul paling banyak pada beranda teman-teman itu adalah video. Tapi kalau teman
teman-teman lebih sering berinteraksi pada kiriman-kiriman yang sekedar tag, maka kemungkinan besar jenis kiriman tersebut yang bakal sering muncul pada beranda teman-teman. Nah, selain itu, Facebook juga memperhitungkan dengan siapa Anda mengikuti, menyukai, dan berinteraksi baru-baru ini. Perlu dicatat, jadi yang terpenting itu adalah baru-baru ini. Jadi kalau interaksinya setahun yang lalu sama interaksi yang seminggu yang lalu, maka kemungkinan besar yang diperhitungkan itu adalah interaksi yang baru aja terjadi, yaitu seminggu yang lalu. Nah, masalahnya, gimana kalau akun Facebook teman-teman itu tidak pernah berinteraksi? Jadi udah lama ditinggal 2 bulan nggak dipakai, tiba-tiba ngeposting sesuatu di Facebook, maka kemungkinan besar kiriman itu nggak bisa muncul pada beranda siapapun. Atau minimal, sangat sedikit sekali orang yang dapat melihat kiriman teman-teman. Nah, ingat teman-teman, kata kuncinya itu adalah history. Kegiatan-kegiatan atau aktivitas atau interaksi yang dilakukan dengan menggunakan akun Facebook tersebut. Kalau interaksinya sedikit, maka kiriman teman-teman itu kemungkinan besar akan sedikit pula dilihat oleh orang. Tapi kalau teman-teman itu sering berinteraksi, apalagi dengan banyak orang, ratusan orang gitu ya, berinteraksinya, maka kemungkinan besar kiriman teman-teman juga akan banyak dilihat oleh orang-orang. Nah, kira-kira seperti itulah Facebook menjelaskan bagaimana algoritmanya bekerja, khusus untuk Facebook organik ya, bukan Facebook Ad. Bahkan pada artikel tersebut, Facebook memberikan contoh ya. Nah, ini dia contohnya. Nah, misalnya si A itu cenderung berinteraksi dengan postingan si B. Misalnya membagikan atau mengomentari post dan videonya baru-baru ini. Maka kemungkinan besar si A akan menyukai postingan si B yang terbaru. Jadi tiap postingan baru dari si B, maka si A akan melihatnya. Karena dia itu cenderung suka membagikan dan mengomentari postingan si B. Nah, kemudian jika si A berinteraksi lebih banyak dengan konten video daripada foto pada masa yang lalu, maka Facebook akan memprediksi kemungkinan besar si A tidak akan menyukai foto kucing milik si C yang baru aja diunggah. Nah, algoritma Facebook organik akan memberi peringkat video milik si D lebih tinggi daripada foto kucing milik si C, karena diprediksi kemungkinan besar lebih tinggi bahwa si A akan menyukai video milik si D. Ini mempertegas bahwa apa yang saya katakan tadi itu ya, history itu sangat penting ketika teman-teman memainkan Facebook organik. Tanpa history yang bagus, maka seluruh postingan teman-teman itu bisa jadi nggak terbaca oleh orang yang banyak. Nah, masih dari artikel tersebut, Facebook bahkan menggambarkan proses pemilihan berbagai postingan yang ada hingga muncul pada beranda teman-teman. Nah, jadi dari miliaran postingan itu, bakal disaring berkali-kali melalui berbagai model. Mulai dari dipilih waktunya yang paling dekat, kemudian jenis postingannya, berapa jumlah kirimannya, dan lain sebagainya. Nah, dari sekian banyak proses penyaringan, maka didapatlah berbagai postingan atau kiriman yang relevan. Dan kemudian, kiriman yang relevan itu barulah ditampilkan pada beranda teman-teman. Jadi prosesnya panjang banget ya, tapi dilakukan dengan waktu yang sangat singkat oleh Facebook. Oke. Sekarang kita udah tahu secara garis besar bagaimana Facebook memilih berbagai kiriman itu untuk muncul pada beranda kita. Nah, sekarang bagaimana cara mengoptimasi proses tersebut agar bisa bermanfaat buat bisnis kita masing-masing. Yang pertama itu adalah tentu aja teman-teman harus memperkuat histori interaksi masing-masing. Jadi ingat ya, ini khusus untuk Facebook organik. Nah, caranya yaitu memperkuat histori interaksi teman-teman. Kalau bisa, setiap hari itu dijadwalkan dan ditarget berapa interaksi yang harus teman-teman lakukan dan kepada siapa aja. Target marketnya itu juga harus jelas ya. Jangan khusus buat teman-teman aja ya. Nanti kalau khusus untuk teman-teman aja, maka target market teman-teman itu adalah hanya teman terdekat aja. Coba lakukan interaksi secara lebih luas dan tertarget betul-betul kepada target market teman-teman yang udah ditentukan ya. Kurangi interaksi teman-teman kepada konten-konten yang nggak jelas. Konten berita yang clickbait atau yang heboh banget, itu teman-teman kalau bisa jangan berinteraksi dengan kiriman tersebut. Itu akan mempengaruhi algoritma Facebook organiknya. Nah, jadi kalau suatu akun itu khusus untuk jualan, maka betul-betul teman-teman khususkan dioptimasi untuk jualan teman-teman. Kemudian langkah kedua adalah sering membuat konten yang relevan. Tentu aja selain berinteraksi, teman-teman juga harus membuat konten yang relevan buat target market teman-teman. Dan tentu aja konten tersebut diharapkan mendapatkan interaksi dari target market teman-teman. Nah, prakteknya gimana? Nah, ini praktek yang harus dihindari, itu adalah praktek black hat.
yaitu ternak akun. Karena ini organik, tentu teman-teman bisa aja bikin lebih dari satu akun. Bahkan dulu, ada banyak sekali orang yang memiliki akun sampai 30, sampai 50 akun Facebook hanya untuk berjualan. Mereka memanfaatkan algoritma Facebook organik ini. Nah, bagaimana cara mengelolanya? Tentu ada triknya ya. Tapi ini adalah praktek penggunaan Facebook secara black hat. Praktek penggunaan Facebook yang dilarang. Jadi, jangan sampai teman-teman lakukan. Nah, maka praktek yang white hat atau praktek yang baik itu adalah teman-teman merekrut reseller atau influencer yang kesehariannya memang beraktivitas di Facebook. Sehingga interaksi yang mereka lakukan itu sangat luas dan sangat banyak. Oleh karena itu, begitu mereka melakukan postingan atau membuat kiriman di Facebook, maka akan banyak sekali target market yang bakal melihat postingan tersebut. Nah, kalau teman-teman belum bisa merekrut reseller atau influencer, maka apa yang perlu dilakukan? Maka yang perlu dilakukan itu adalah mengoptimasi akun Facebook teman-teman. Usahakan teman-teman selalu berinteraksi dengan target market. Seperti yang saya katakan tadi, teman-teman bisa buat jadwal atau target harian. Berapa jumlah interaksi yang ingin teman-teman lakukan setiap hari. Nah, dengan begitu, akun tersebut betul-betul akan teroptimasi untuk jualan teman-teman. Oke? Jadi simpulannya, setiap strategi itu ada kekurangan dan tentu ada kelebihannya. Jadi teman-teman harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dan disesuaikan dengan bisnis teman masing-masing. Selalu ukur efektivitas strategi yang teman-teman jalankan dibandingkan dengan kemajuan bisnis yang teman-teman dapatkan. Kalau memang Facebook organik ini memiliki dampak yang sangat besar bagi kemajuan bisnis teman-teman, maka teman-teman harus betul-betul melaksanakannya dengan profesional. Nah, tapi kalau dinilai kurang efektif, maka teman-teman bisa coba strategi yang lain seperti Facebook Ads atau bahkan Google Ads atau strategi yang lain. Nah, oke? Mungkin segitu dulu yang bisa saya sampaikan pada video ini. Semoga aja apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat teman-teman dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya, dengan program ini, semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya, jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk, dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.